warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani dengan NIM 2406111672 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Rantai Nilai Agribisnis Berbasis Komoditas di Riau yang diampu oleh Bapak Meki Herlon, SPMSI. Selamat menyaksikan. Rantai nilai agribisnis berbasis komoditas di Riau. Rantai nilai agribisnis berbasis komunitas. Rantai nilai agribisnis merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyediaan, input, kemudian proses produksi, pengolahan, pemasaran, hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Dalam pendekatan berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya berperan sebagai produsen atau menghasilkan bahan baku saja. Masyarakat juga dapat terlibat dalam proses pengolahan, pemasaran, kelembagaan, hingga pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan tersebut, diharapkan nilai tambah dari suatu komoditas dapat meningkat. Selain itu, pendapatan masyarakat juga dapat meningkat dan masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya. Jadi, inti dari rantai nilai berbasis komunitas adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari komoditas yang mereka hasilkan. Selanjutnya, alur rantai nilai agribisnis. Secara sederhana, alurnya terdiri dari 5 tahapan, yaitu input, produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumen. Tahap pertama adalah input, yaitu penyediaan berbagai kebutuhan produksi seperti bahan baku, alat, modal, dan tenaga kerja. Kemudian masuk ke tahap produksi, yaitu proses penghasilan produk pertanian. Setelah itu produk dapat masuk ke tahap pengolahan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pemasaran, yaitu bagaimana produk tersebut dapat disalurkan dan diperkenalkan kepada konsumen. Sebagai contoh, bahan baku yang awalnya hanya dijual dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi produk yang lebih tahan lama, memiliki kemasan dan merek, serta dapat dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai tidak hanya membutuhkan kegiatan produksi, tetapi juga perlu didukung oleh kelembagaan, informasi, teknologi, dan akses pasar. Selanjutnya, profil agribisnis Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki potensi agribisnis yang cukup besar, terutama pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, sagu, dan nanas. Pertama adalah kelapa sawit. Sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan penting dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan melalui peningkatan produktivitas maupun hilirisasi. Kedua adalah karet, yang banyak dikembangkan oleh perkebunan rakyat. Komoditas ini masih memiliki peluang untuk ditingkatkan, terutama dari segi kualitas dan pemasarannya. Ketiga adalah sagu. Sagu memiliki potensi sebagai bahan pangan sekaligus bahan baku untuk berbagai macam produk olahan. Kemudian yang keempat adalah nanas. Nanas juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk agroindustri, sehingga nilai tambah diperoleh masyarakat bisa lebih tinggi. Jadi, berbagai komoditas tersebut menunjukkan bahwa Riau memiliki potensi agribisnis yang dapat dikembangkan, tidak hanya pada tahap produksi, tetapi juga melalui pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya, pemetaan awal potensi komoditas sasaran. Pemetaan awal dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui potensi, kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta peluang yang dimiliki oleh komunitas. Ada beberapa hal yang harus dipetakan. Pertama adalah aset, seperti lahan, bahan baku, alat, modal, sumber daya manusia. Kedua adalah pelaku, misalnya petani, kelompok tani, koperasi, UMKM, dan pemerintah. Ketiga adalah produksi, yang meliputi jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan. Keempat adalah pasar, yaitu mengetahui siapa konsumennya dan bagaimana saluran pemasarannya. Kemudian yang kelima adalah masalah, seperti keterbatasan modal, teknologi,
harga maupun pemasaran. Dan yang terakhir adalah peluang, misalnya peluang pengolahan produk, digitalisasi kemitraan, dan perluasan pasar. Dengan pemetaan ini, proyek yang dirancang diharapkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya, contoh pemetaan potensi komunitas. Dari sisi potensi, suatu komunitas dapat memiliki bahan baku yang tersedia, tenaga kerja yang cukup, kelompok masyarakat, serta pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan usaha. Namun, di sisi lain terdapat beberapa masalah. Misalnya, produk masih banyak dijual dalam bentuk mentah, teknologi pengolahan masih terbatas, pemasaran belum luas, dan nilai tambah produk masih rendah. Dari masalah tersebut, kemudian dapat dilihat beberapa peluang pengembangannya. Contohnya adalah mengembangkan produk olahan, memperbaiki kemasan dan branding, memanfaatkan pemasaran digital, memperkuat kelompok dan koperasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi, pemetaan ini membantu kita melihat hubungan antara potensi, masalah, dan peluang, sehingga solusi yang dibuat dapat lebih tepat sasaran. Selanjutnya, penyusunan Project Brief komprehensif. Project Brief merupakan dokumen ringkasan yang menjelaskan gambaran utama dari suatu proyek agar pelaksanaannya memiliki arah yang jelas. Dalam Project Brief terdapat beberapa komponen utama, yaitu judul dan latar belakang, masalah dan komunitas sasaran, potensi atau aset lokal, tujuan dan solusi, rencana kegiatan, target dan indikator keberhasilan, serta waktu, anggaran, risiko, dan keberlanjutan. Dengan adanya Project Brief, suatu proyek tidak hanya memiliki ide, tetapi juga memiliki tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator keberhasilan yang jelas. Sebagai contoh Project Brief, dapat digunakan judul penguatan rantai nilai nanas melalui produk olahan dan pemasaran digital. Masalah yang dihadapi adalah nanas masih banyak dijual dalam bentuk segar, sehingga nilai tambah yang diperoleh masyarakat masih terbatas. Komoditas yang menjadi sasaran adalah kelompok tani atau UMKM nanas. Solusi yang ditawarkan yaitu melalui pelatihan pengolahan produk, perbaikan kemasan, branding, pencatatan usaha, dan serta pemasaran digital. Target yang ingin dicapai adalah tersedianya produk olahan yang siap dijual dan adanya saluran pemasaran digital. Sedangkan indikator keberhasilannya dapat dilihat dari apakah produksi sudah berjalan, apakah pasar bertambah, dan apakah usaha tersebut dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat. Dengan demikian, proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai jual nanas, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menjalankan usaha. Jadi, kesimpulannya, rantai nilai agribisnis berbasis komunitas bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Provinsi Riau memiliki potensi agribisnis yang cukup besar, terutama pada komoditas sawit, karet, sagu, dan nanas. Untuk mengembangkan potensi tersebut, diperlukan pemetaan awal agar kita dapat mengetahui aset, pelaku produksi, pasar, masalah, dan peluang yang dimiliki oleh komunitas. Selanjutnya, Project Brief dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun proyek yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, pengembangan agribisnis tidak hanya berfokus pada bagaimana menghasilkan produk, tetapi juga bagaimana produk tersebut dapat diolah, dipasarkan, dan memberikan nilai tambah, serta manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.